Ada berita penting, kabar gembira, ada bantuan pemerintah di tahun 2025 kepada para pemilik KTP dan kartu keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait bermacam-macam informasi penting serta informasi bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Tetapi sebelumnya kami akan memberikan informasi terlebih dahulu. Kita sudah mengupload kemarin ya untuk berita penting mulai tanggal 1 Januari sampai 28 Februari 2025 untuk semua pelanggan listrik PLN. Jadi ada diskon 50%. Teman-teman bisa melihat videonya yang kemarin saya sudah upload. Dan ada juga berita penting mulai 5 Januari 2025 kepada seluruh pemilik STNK di seluruh Indonesia. Bisa teman-teman lihat ya videonya di video yang sudah saya upload kemarin. Dan kita lanjutkan untuk informasi hari ini. Alhamdulillah pemerintah terus memberikan bantuan-bantuan sosial bagi teman-teman semuanya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah Bapak Prabowo melanjutkan program-program bantuan dari Presiden sebelumnya. Dan berikut ini adalah kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang memiliki KTP maupun kartu keluarga dengan ciri-ciri berikut ini akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Teman-teman bisa menyimak ya untuk kategori-kategori yang bisa menerima bantuan sosial di tahun 2025. Jadi untuk keluarga miskin atau rentan miskin yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima bantuan pemerintah, yaitu bantuan program Keluarga Harapan. Inilah beberapa syarat. Yang pertama, memiliki KTP elektronik sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian tidak sedang menerima bantuan sosial lain ya, jadi seperti bantuan BLT atau kartu prakerja. Kemudian bukan ASN, TNI, Polri, dan pegawai negeri lainnya. Dan memiliki salah satu dari kategori berikut ini. Yang pertama, ibu hamil atau menyusui. Kemudian yang kedua, memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Memiliki anak SD atau MI atau sederajat, kemudian memiliki anak SMP atau MTS atau sederajat, kemudian memiliki anak SMA atau MA sederajat, kemudian memiliki anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang selanjutnya, keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun ke atas ya. Jadi bukan 70 tahun tapi sekarang 60 tahun ke atas. Dan disabilitas berat juga bisa mendapatkan bantuan ini. Dan berikut ini adalah besaran bantuan yang akan diterima oleh para penerima bantuan PKH tahun 2025. Untuk pertama, kategori balita usia 0 sampai dengan 6 tahun akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Jadi setiap tahap adalah 3 bulan. Untuk kategori yang kedua adalah ibu hamil dan masa nifas mendapatkan bantuan dengan total Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap tahapnya. Yang ketiga, kategori siswa jenjang sekolah SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahap. Kemudian kategori siswa jenjang sekolah menengah pertama atau SMP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per tahapnya. Untuk selanjutnya, kategori siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA mendapatkan bantuan dengan total Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 setiap tahap. Dan yang keenam, kategori lansia berusia 60 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahap. Dan yang terakhir, kategori penyandang disabilitas berat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap.
Jadi bantuan ini biasanya dicairkan per tahapnya 3 bulan sekali dan ada juga yang 2 bulan sekali. Jadi tinggal dibagi ya untuk per tahunnya cairnya berapa dan dibagi per tahapnya. Dan berikut ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan panganan tunai atau BPNT. Teman-teman bisa mengunjungi langsung ke kepala desa atau lurah di wilayah setempat dengan membawa kartu tanda penduduk KTP dan kartu keluarga atau KK, dan membawa surat keterangan dari RT RW setempat. Kemudian yang kedua, kepala desa atau lurah akan mengirimkan data pendaftaran Anda ke bupati atau wali kota melalui camat dengan melalui proses musyawarah desa atau kelurahan, yaitu musdes atau muskel. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk para pendaftar. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau SIKS oleh operator desa atau kecamatan. Kemudian yang kelima, data yang sudah diinput ke dalam SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi laporan kepada Bupati atau Wali Kota. Kemudian Bupati atau Wali Kota akan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur. Untuk selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Sosial untuk disahkan. Jadi itulah cara untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT tahun 2025 secara offline ya. Jadi teman-teman juga bisa mendaftar secara online, teman-teman. Bisa mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Lakukan registrasi untuk membuat akun baru dan lengkapi informasi pribadi Anda. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Teman-teman bisa pilih opsi daftar usulan. Selanjutnya pilih tambah usulan dan isi data pribadi Anda serta pilih jenis bantuan sosial PKH yang sesuai. Setelah Anda menyelesaikan proses pendaftaran, Anda hanya perlu menunggu proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi itulah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan sosial secara online maupun offline ya teman-teman, bisa memilih salah satunya. Jika teman-teman memenuhi persyaratan, maka teman-teman dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial, yaitu bantuan PKH dan bantuan BPNT di tahun 2024. Dan bantuan ini akan disalurkan melalui kartu KKS Merah Putih, Bank Penyalur, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BSI, dan melalui PT Pos Indonesia. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.